Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang regresi dua variabel, estimasi interval, dan pengujian hipotesis yang beranggotakan saya sendiri, Puji Agustina, NPM 0069, kemudian Dwi Setiarini, NPM 0070, kemudian Dia Safitri, NPM 0074, kemudian Nurul Aini, NPM 0093. Baik, saya akan menjelaskan tentang persyaratan statistik. Jadi, terdapat konsep kunci seperti probabilitas, distribusi probabilitas, kesalahan tipe 1 dan tipe 2, tingkat signifikasi, kekuatan uji statistik, dan interval kepercayaan. Selanjutnya, estimasi interval, beberapa ide mendasar. Jadi, terdapat rumus seperti yang terlihat di layar. Interval seperti itu jika ada dikenal sebagai interval kepercayaan, di mana 1 dikurangi alfa dikenal sebagai koefisien kepercayaan, dan alfa lebih dari 0, alfa kurang dari 1 dikenal sebagai tingkat signifikasi atau tingkat kepercayaan. Kedua titik ujung dari interval kepercayaan dikenal sebagai batasan kepercayaan atau confidence limits. Batas kepercayaan juga dikenal sebagai nilai krisis. Kemudian beta 2 dikurangi delta berfungsi sebagai batas kepercayaan bawah, dan beta 2 plus delta berfungsi sebagai batas kepercayaan atas. Kemudian sangatlah penting untuk mengetahui aspek-aspek dari estimasi interval berikut ini. A. Persamaan 5.2.1 tidak menyatakan mengenai probabilitas dari beta 2 yang berada di antara batasan yang diberikan, yaitu 1 min alpha. Walaupun tidak diketahui, beta 2 diasumsikan merupakan besaran angka yang tetap meskipun berada di antara interval atau tidak. Persamaan 5.2.1 menyatakan bahwa untuk metode yang dijelaskan dalam bab ini, probabilitas untuk mengembangkan sebuah interval yang mengandung nilai nyata dari beta 2 adalah sebesar 1 min alpha. Yang kedua, B. Interval dari persamaan 5.2.1 merupakan interval acak, yaitu akan bervariasi nilainya dari satu sampel terhadap sampel lainnya karena dibuat berdasarkan beta 2 yang juga bersifat acak. C. Oleh karena interval kepercayaan bersifat acak, pernyataan probabilitas yang melekat padanya harus diartikan dalam atau secara jangka panjang, yaitu sampling berulang. Lebih spesifik lagi, persamaan 5.2.1 memberikan arti apabila dalam sampling berulang, interval kepercayaan seperti itu dibuat berkali-kali dalam jumlah yang besar dengan probabilitas 1 min alpha, maka jangka panjang secara rata-rata terdapat parameter 1 min alpha nilai nyata yang terdapat dalam kasus sampling berulang tersebut. Kemudian D. Interval pada persamaan 5.2.1 bersifat acak selama beta 2 tidak diketahui. Akan tetapi, apabila sekali lagi saja kita memiliki sebuah sampel yang spesifik dan mendapatkan sebuah nilai angka spesifik dari beta 2, maka interval dalam persamaan 5.2.1 tidak lagi bersifat acak. Dia bersifat tetap. Selanjutnya, interval kepercayaan untuk koefisien regresi beta 1 dan beta 2. Interval kepercayaan untuk beta 2 bahwa dengan asumsi kenormalan untuk UI estimator OLS beta 1 dan beta 2 dengan sendirinya terdistribusi secara normal dengan rata dan varians yang juga mengikuti. Oleh karena itu, sebagai contoh variabel seperti yang terlihat di layar Anda, jadi, variabel tersebut merupakan variabel normal yang terstandarisasi. Oleh karena itu, tampak seolah-olah kita dapat menggunakan distribusi normal untuk membentuk pernyataan probabilitas mengenai beta 2 dengan kondisi varians populasi nyata tau pangkat 2 yang diketahui. Jika tau pangkat 2 diketahui sebuah sifat utama dari sebuah variabel yang terdistribusi secara normal rata U dan varians tau pangkat 2 adalah daerah di bawah kurva normal
atau antara U plus min 2 alfa sebesar 95% dan daerah yang terletak di antara U plus min 3 alfa sebesar 99,7%. Namun demikian, tau pangkat 2 jarang sekali diketahui pada praktiknya, ditentukan oleh estimator yang tidak bias. Apabila kita menggantikan tau dengan tau pangkat 2, maka persamaan 5.3.1 dapat ditulis seperti yang terlihat di layar Anda, di mana SE beta 2 kini mengacu pada standar error yang terestimasi. Dapat dilihat bahwa variabel T bisa didefinisikan mengikuti distribusi T dengan derajat bebas df. Jadi N-2. Perhatikan perbedaan antara persamaan 5.3.1 dan 5.3.2. Oleh karena itu, selain menggunakan distribusi normal, kita dapat menggunakan distribusi T untuk membentuk interval kepercayaan untuk beta 2 sebagai berikut. Rumus dapat dilihat di layar Anda. Jadi, di mana nilai T yang terdapat dalam pertidaksamaan ganda ini merupakan nilai T yang dihasilkan dari persamaan 5.3.2 dan T alfa per 2 adalah nilai dari variabel T yang didapatkan dari distribusi T untuk tingkat kepercayaan alfa per 2 dan df N-3 yang seringkali disebut juga sebagai nilai T krisis pada tingkat signifikasi alfa per 2. Jadi, substitusi dari persamaan 5.3.2 ke persamaan 5.3.3 menghasilkan dapat dilihat di layar Anda. Jadi perhatikan pentingnya fitur dari interval kepercayaan yang diberikan pada persamaan 5.3.6 dan 5.3.8. Pada kedua kasus itu, rentang lembar dari interval kepercayaan proporsional terdapat standar error dan estimator, di mana semakin besar standar error, semakin rentang lembar interval kepercayaan. Atau, jika kita ubah cara pandang kita, semakin besar standar error dan estimator, semakin besar ketidakpastian dalam mengestimasi nilai sebenarnya dari parameter yang tidak diketahui tersebut. Jadi standar error dan standar estimator sering sekali dijelaskan sebagai ukuran keakuratan dan estimator atau sebesar tepat estimator dan nilai populasi sebenarnya. Interval kepercayaan untuk sigma kuadrat. Yang pertama, asumsi kenormalan yang dirumuskan X kuadrat sama dengan N dikurangi 2 sigma kuadrat per sigma kuadrat. Kemudian membentuk interval kepercayaan dengan rumus PR X1 kuadrat dikurangi alfa per 2 kurang dari sama dengan X kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat alfa per 2 sama dengan 1 dikurangi alfa. Kemudian penggabungan asumsi kenormalan dan interval kepercayaan dengan rumus PR N dikurangi 2 sigma kuadrat per X2 alfa per 2 kurang dari sama dengan sigma kuadrat kurang dari sama dengan N dikurangi 2 sigma kuadrat per X1 kuadrat dikurangi alfa per 2 sama dengan 1 dikurangi sigma. Jadi, interpretasi dari interval ini adalah apabila kita membuat batasan kepercayaan 95% untuk sigma kuadrat dan apabila kita mempertahankan perkiraan awal kita bahwa dalam batasan ini terdapat nilai sebenarnya dari sigma kuadrat, maka 95% dari perkiraan kita adalah jangka panjang seterusnya atau benar.
Kemudian ada pengujian hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang dinyatakan dikenal sebagai hipotesis 0 atau H0. Kemudian yang kedua, hipotesis alternatif atau hipotesis yang dipertahankan atau H1. Jadi, teori pengujian hipotesis memberikan perhatian pada pengembangan peraturan atau prosedur dalam menentukan apakah perlu untuk menolak atau tidak menolak hipotesis 0. Terdapat dua pendekatan komplementer yang berkaitan untuk melengkapi prosedur tersebut. Yang pertama ada interval kepercayaan, yang kedua ada pengujian signifikan. Jadi, kedua pendekatan ini membuat prediksi bahwa variabel atau statistik maupun estimator yang sedang dibahas memiliki distribusi, probabilitas, dan pengujian hipotesis yang melibatkan dalam pembuatan pernyataan atau perkiraan mengenai nilai parameter dari sebuah distribusi. Pengujian hipotesis, pendekatan interval kepercayaan. Yang pertama, pengujian dua arah atau pengujian dua ekor. Berdasarkan nilai hipotesis 0 dan nilai sebenarnya dari koefisien kemiringan adalah 0,5. Tetapi, koefisien kemiringan dinyatakan dalam hipotesis alternatif bernilai lebih kecil atau lebih besar dari 0,3. Hipotesis 0 adalah hipotesis sederhana, sedangkan hipotesis alternatif bersifat komposit. Hipotesis alternatif yang bersifat dua arah ini mencerminkan kenyataan bahwa kita tidak memiliki perkiraan awal atau ekspektasi secara teoritis mengenai arah dan pergerakan hipotesis. Yang kedua, pengujian satu arah atau satu ekor. Kadangkala kita memiliki perkiraan atau ekspektasi teoritis yang kuat berdasarkan beberapa pembuktian empiris sebelumnya bahwa hipotesis itu satu sisi atau berarah tunggal dibandingkan dua arah. Contoh, upah tingkat pendidikan. Kemungkinan teori ekonomi dan beberapa pembuktian empiris sebelumnya menyatakan bahwa kemiringan lebih dari 0,5 walaupun prosedur untuk menguji hipotesis ini dapat dengan mudah diturunkan dari persamaan. Mekanisme sebenarnya dapat dijelaskan lebih baik dengan pendekatan uji signifikan. Selanjutnya, pengujian hipotesis pendekatan uji signifikansi. Yang pertama, menguji signifikansi dari koefisien regresi uji T. Secara umum, uji signifikansi merupakan sebuah prosedur di mana hasil sampel digunakan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dari hipotesis 0. Ide kunci di balik pengujian signifikansi ini adalah sebuah uji statistik atau estimator dan distribusi sampling dari statistik tersebut dinyatakan oleh hipotesis 0. Rumusnya dapat dilihat pada layar berikut, yang merupakan interval di mana nilai beta 2 terletak dengan probabilitas 1 min lambda dan memberikan kondisi beta 2 sama dengan beta 2. Dalam bahasa pengujian hipotesis, interval kepercayaan 100 dalam kurung 1 min lambda persen didapatkan dari persamaan tersebut yang dikenal sebagai daerah penerimaan dari HO, dan daerah yang berada di luar interval kepercayaan disebut juga sebagai daerah penolakan dari HO atau daerah kritis. Yang kedua, menguji signifikansi dari O2 atau uji X2. Sebagai gambaran lain dari metodologi signifikansi, mari kita pertimbangkan variasi berikut. X2 sama dengan N-2 kuadrat yang seperti telah dibahas sebelumnya mengikuti distribusi X dengan Sebagai gambaran lain dari metodologi signifikansi, mari kita pertimbangkan varian berikut ini. X2 sama dengan N-2 kuadrat, di mana H1 0 sama dengan 0,5 persamaan 541 menyediakan uji statistik untuk HO. Dengan menyubstitusikan nilai yang sesuai dari persamaan tadi, kita dapatkan bahwa di bawah HO, X sama dengan 16,3845. Jika kita asumsikan A sama dengan 5%, nilai kritis dari 2 adalah 3,81575 dan 21,9200. Oleh karena X2 terhitung berada di antara kedua batasan itu, data yang ada mendukung hipotesis 0 dan kita tidak akan menolak hipotesis 0. Prosedur pengujian ini dikenal sebagai uji signifikansi chi-square. Selanjutnya, pengujian hipotesis beberapa aspek praktis.
Yang pertama, arti dari menerima atau menolak hipotesis. Jika berdasarkan dari sebuah uji signifikansi, katakanlah berdasarkan uji T, kita memutuskan untuk menerima hipotesis. Yang sebenarnya sedang kita bicarakan adalah bahwa berdasarkan bukti sampel, kita tidak memiliki alasan untuk menolaknya. Kita tidak mengatakan bahwa hipotesis nol adalah nyata tanpa keraguan sama sekali. Dalam menerima sebuah hipotesis nol, kita sebaiknya menyadari adanya hipotesis nol lain yang mungkin sesuai dengan data. Oleh karena itu, akan lebih baik jika mengatakan bahwa kita mungkin menerima hipotesis nol daripada kita secara jelas menerimanya. Yang kedua, hipotesis nol, dan aturan baku 2 min T. Hipotesis nol yang seringkali diuji dalam sebuah pembuktian empiris adalah HO B2 sama dengan 0. Dengan kata lain, koefisien kemiringan adalah 0. Hipotesis nol yang nol ini merupakan orang-orangan sawah, objek yang menjadi perhatian utama untuk dicari apakah Y berhubungan dengan semua X variabel penjelas, apakah tidak ada hubungan antara X dan Y sebagai asal mula. Maka untuk menguji sebuah hipotesis seperti B2 sama dengan 0,3 atau nilai maupun tidak ada artinya. Yang ketiga adalah membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ekspektasi secara teoritis atau berdasarkan pembuktian empiris sebelumnya ataupun keduanya dapat dipercaya sebagai dasar dalam memformulasikan sebuah hipotesis. Namun demikian, bagaimanapun hipotesis ini dibentuk, sangatlah penting bagi peneliti untuk membuktikan hipotesis ini sebelum melakukan investigasi secara empiris. Sebaliknya, jika peneliti akan bersalah akibat ramalan atau prediksi yang dia buat, hal ini dapat dilihat dari seseorang harus membuat hipotesis setelah mempelajari hasil empirisnya, maka ada sedikit keinginan bagi seseorang tersebut untuk membuat sebuah hipotesis yang dapat digunakan dalam menguji hasil yang didapatkan orang lain. Praktik ini sebaiknya dihindari untuk alasan apapun, setidaknya untuk kepentingan objektivitas ilmiah. Yang keempat, memilih lambda, tingkat signifikansi. Terdapat kesulitan dalam memilih lambda, yaitu jarang sekali bagi kita untuk mengetahui biaya dalam melakukan dua tipe kesalahan. Oleh karena itu, aplikasi dari ahli ekonometrika umumnya menguji praktik dalam menentukan nilai lambda pada tingkat 1,5 atau maksimum 10% dan memilih sebuah statistik pengujian yang dapat membuat probabilitas dalam melakukan kesalahan tipe 2 sekecil apapun. Oleh karena 1 dikurangi probabilitas dalam melakukan kesalahan 2 dikenal sebagai kekuatan pengujian atau power of test. Prosedur ini bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan pengujian. Yang kelima, tingkat signifikansi paling tepat, nilai P. Ketika sebuah uji statistik, misal tes statistik, telah didapatkan dalam sebuah contoh, mengapa kita tidak langsung saja menguji pada tabel statistik yang sesuai untuk mencari tahu probabilitas nyatanya sama besar atau lebih besar dari uji statistik yang didapatkan dalam contoh? Probabilitas ini dikenal sebagai nilai P atau nilai probabilitas, atau dikenal juga sebagai tingkat signifikansi yang tepat atau yang terobservasi, ataupun probabilitas yang tepat melakukan kesalahan tipe 1. Secara teknis, nilai P ini didefinisikan sebagai tingkat signifikansi paling rendah dalam hipotesis nol dapat ditolak. Yang keenam, signifikansi statistik dibandingkan dengan signifikansi praktis. Poin penting dalam pembahasan ini adalah bahwa jangan sampai mengalami kebingungan antara signifikansi statistika dan signifikansi ekonomi atau praktis. Menurut Goldberger, apabila sebuah sampel menjadi sangat kasar, maka signifikansi statistik menjadi tidak begitu penting, tetapi signifikansi dalam ekonomi menjadi isu yang kritis. Sesungguhnya, oleh karena seiringan dengan membesarnya sampel, hampir semua hipotesis nol akan ditolak, maka hanya besar dari titik estimasi yang perlu diketahui. Yang ketujuh, pilihan antara interval kepercayaan dan pendekatan pengujian signifikansi untuk pengujian hipotesis. Yang ketujuh, pilihan antara interval kepercayaan dan pendekatan pengujian signifikansi untuk pengujian hipotesis. Dalam sebagian aplikasi analisis ekonomi, penyusunan hipotesis nol dapat diibaratkan sebagai pembuatan orang-orangan sawah, dan tujuan dari pembuktian empiris adalah untuk menjatuhkannya, yaitu untuk menolak hipotesis nol. Penulis atau pengarang lebih suka menggunakan pendekatan interval kepercayaan dibandingkan dengan pendekatan pengujian signifikansi. Namun menurut J. Bedford DeLong dan Kevin Lang,
Jika semua atau hampir semua hipotesis nol salah, terdapat poin yang berkonsentrasi dengan apakah sebuah estimasi tidak dapat dibedakan dari nilai prediksi yang berasal dari hipotesis nol. Sebagai gantinya, diharapkan dapat ditemukan model yang dapat menjadi perkiraan yang baik dengan jangkauan nilai parameter yang dikeluarkan oleh estimasi empiris. Selanjutnya, analisis regresi dan analisis varians. Pengujian T dan F memberikan dua alternatif yang saling melengkapi untuk menguji hipotesis nol bahwa B2 sama dengan 0. Jika hal ini memang adalah masalah yang ingin diselesaikan, untuk model dua variabel tidak membutuhkan untuk mengacu pada pengujian F. Pengujian T dan F memberikan dua alternatif yang saling melengkapi untuk menguji hipotesis nol bahwa B2 sama dengan 0. Jika hal ini memang adalah masalah yang ingin diselesaikan, untuk model dua variabel tidak membutuhkan untuk mengacu pada pengujian F. Akan tetapi, dalam membahas mengenai analisis regresi majemuk, kita akan melihat bahwa uji F memiliki beberapa aplikasi menarik yang membuatnya menjadi metode untuk pengujian hipotesis statistik yang sangat berguna dan berpengaruh. Aplikasi dari analisis regresi yaitu masalah prediksi. Regresi sampel sebagai berikut. YI sama dengan minus 0,0144 plus 0,7249 XI. Diberi kode 3.6.1, di mana YI merupakan estimator dari nilai sebelumnya atau E dalam kurung YI dengan nilai X tertentu. Nah, saat ini telah ada dua jenis prediksi. Yang pertama ada prediksi nilai rata bersyarat dari Y pada X yang dipilih. Lalu katakanlah X0 yang merupakan titik dari garis regresi populasi itu sendiri. Nah, untuk menjelaskan topik ini, asumsikan bahwa X0 sama dengan 20 dan ingin membuat prediksi atas Y X0 sama dengan 20. Kini topik ini dapat menggambarkan bahwa regresi historis pada persamaan regresi sampel di bawah ini memberikan titik estimasi dari prediksi rata sebagai berikut. Y0 sama dengan B1 plus B2 X0 sama dengan 0,0144 plus 0,7240 dikali 20 sama dengan 14,4656. Nah, di mana Y0 estimator dari YX0. Hal ini membuktikan bahwa titik prediksi ini merupakan sebuah estimator terbaik, linear, dan tidak bias atau blue. Oleh karena Y0 merupakan sebuah estimator, nilainya akan berbeda dari nilai sebenarnya. Perbedaan di antara kedua nilai tersebut akan memunculkan pembahasan mengenai prediksi atau forecast atau error. Untuk menilai error ini, kita perlu untuk mengetahui distribusi dari Y0. Lalu yang kedua ada prediksi dari nilai individu Y pada X0. Kedua prediksi ini harus dikatakan sebagai prediksi rata atau mean prediction dan prediksi individu atau individual prediction. Nah, apabila tertarik untuk memprediksi nilai individu Y, yaitu Y0, pada sebuah nilai X tertentu, katakanlah X0, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk lebih jauh dapat ditujukan bahwa YO juga mengikuti distribusi normal dengan rata dan varian yang secara berturut-turut diperoleh oleh persamaan 5.10.1 dan 5.10.6 dengan menyubstitusikan menjadi rumus yang sudah dituliskan, yang juga mengikuti distribusi T. Oleh karena itu, distribusi T dapat digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai nilai sebenarnya, yaitu Y0. Melaporkan hasil dari analisis regresi. Ada berbagai cara untuk melaporkan hasil dari analisis regresi. Salah satunya adalah sebagai berikut menggunakan contoh upah tingkat pendidikan. Nah, dalam persamaan 5.11.1, bilangan yang berada dalam kelompok adalah estimasi standar error dari koefisien regresi. Bilangan dalam tanda kurung adalah nilai estimasi T hitung dari persamaan 5.3.2 di bawah hipotesis 0 yang menyatakan bahwa nilai populasi sebenarnya dari setiap koefisien regresi individu adalah 0. Misalnya,
10,3428 sama dengan 0,7240 per 0,0700, dan bilangan dalam kelompok ketiga adalah estimasi dari nilai P. Jadi untuk DF11, probabilitas dari memperoleh nilai T sebesar 10,3428 atau lebih secara praktis adalah 0. Lalu dengan menyajikan nilai P dari koefisien yang diestimasi, dapat kita ketahui tingkat signifikasi yang tepat dari setiap nilai T yang diestimasi. Jadi di bawah hipotesis 0 yang menyatakan bahwa nilai kemiringan populasi yang sebenarnya adalah 0. Misalnya, tingkat pendidikan tidak mempengaruhi rata upah. Probabilitas yang tetap untuk mendapatkan nilai T sebesar 0,3428 atau lebih secara praktis adalah 0. Tetap diingat bahwa semakin kecil nilai P, semakin kecil probabilitas untuk melakukan kesalahan jika kita menolak hipotesis 0. Nah, sejak awal telah ditunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara nilai F statistik dan T statistik, yaitu F1.K sama dengan TK akar 2 di bawah hipotesis 0 bahwa B2 sama dengan 0. Persamaan 5.11.1 menunjukkan bahwa nilai F adalah 108,30 atau DF untuk pembilang adalah 1 dan DF untuk penyebut adalah 2. Dan nilai T adalah 0,34 DF 1. Seperti yang diekspektasikan, nilai yang terbentuk adalah kuadrat nilai terakhir kecuali untuk pembulatan. Tabel ANOVA untuk soal ini telah dibahas sebelumnya. Mengevaluasi hasil analisis regresi. Yang pertama ada uji normalitas atau normality test. Dalam uji normalitas ini ada dua uji. Yang pertama yaitu histogram residual. Nah, histogram residual adalah sebuah grafik sederhana yang digunakan untuk mempelajari bentuk fungsi densitas probabilitas atau PDF dari sebuah variabel acak. Lalu selanjutnya ada uji normalitas Jarque-Bera atau JB. Uji normalitas Jarque-Bera atau JB adalah sebuah asimptotik atau pengujian dengan sampel berukuran besar. Lalu yang kedua ada pengujian lain dari model lengkap. Nah, di sini ada pola atau plot probabilitas normal atau normal probability plot NPP yang digambarkan dalam grafik. Sebuah grafik pembanding sederhana untuk mempelajari mengenai bentuk PDF dari sebuah variabel acak adalah NPP yang menggunakan normal probability paper, sebuah kertas grafik yang dirancang secara khusus. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.